Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tik Tik SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3, refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Pada koneksi antar materi modul 1.3 ada pertanyaan, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Dalam membuat visi murid di masa depan, ada koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 inquiry apresiatif atau dengan Bagja. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun semua kodrat alam yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keterkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi host bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan bagi murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga guru penggerak mampu menerapkan peran sebagai guru penggerak. Untuk menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang positif yang telah dilakukan, mencari cara bagaimana hal positif dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan positif. Manajemen perubahan yang bisa diterapkan adalah inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja itu terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kelima langkah utama Bagja ini diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan murid yang berakhlak, kreatif, dan mandiri. Aset kekuatan yang dikembangkan adalah mandiri, yang merupakan bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila. Inquiry apresiatif Bagja, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Tahapan Bagja. Pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi, atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau diskusi kelompok besar atau survei dengan kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat
dan proses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilaksanakan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu tercapainya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian. Di penghujung tahapan adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Sekian paparan koneksi antar materi modul 1.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.